Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita, yang selalu menunjukkan kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Kita buka ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan, bahwa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari Tuhan, kami tahu semua semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, pada pagi hari kami rindu untuk datang sujud memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau terlalu amat baik bagi kami. Kiranya Tuhan, Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kami kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Saudara-saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Mulai selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Kevin Lahai. Setiap kali kami datang berkumpul menyembah Tuhan, kami tahu kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat membawa sukacita, hadirat membawa berkat, hadirat-Mu membawa pemulihan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu memberi kami yang terbaik. Berkati kami Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu tidak pernah berubah, tapi kebenaran-Mu akan terus mengubahkan kami. Sederhanakan setiap bahasa firman-Mu Tuhan, agar semua kami yang hadir hari ini boleh menerima dan boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 150. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan, saya harap Anda perhatikan di depan sini ataupun di HP Anda atau di Alkitab Anda. Lihat firman Tuhan berkata begini, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Ayat 4. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Lalu sama-sama, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan
seruling. Ayat 5. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Lalu pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Sekali sama ayat 10 baca dengan keras. 2, 3. Biarlah. Sekali lagi bisa lebih keras, sama-sama baca. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yang masih bernafas bilang amin. Ya. Nah, saudara tahu kalau saudara tadi teliti baca ayat ini, maka sebenarnya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, maka saudara menemukan ada 10 kali kata pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ya. Saya heran saudara, kenapa sampai 10 kali ditulis pujilah Tuhan. Dan saudara perhatikan kalau ada kata lah, itu di dalamnya maknanya adalah sebuah perintah. Kayak pergilah, ya. Kayak amanat agung, pergilah. Artinya ada sebuah perintah di dalamnya, ya. Nah, dalam Mazmur 150 Tuhan sampai 10 kali menulis dalam satu pasal yang pendek, ya. Tuhan berkata, pujilah, 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 pujilah. Dan dia tutup dengan kalimat biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saya baca ayat ini, saya heran begini saudara. Kenapa sampai 10 kali Tuhan ngomong? Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Saya mengerti ternyata begini, ya. Lawang 10 kali diomongin belum karuan orang memuji Tuhan. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin lebih keras? Lawang 10 kali dikandani, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Belum tentu orang mau atau orang mengerti bahwa memuji Tuhan itu penting, ya. Makanya kalau saudara perhatikan orang zaman dulu ya, sekarang ini saya sudah jarang dengar. Kalau zaman dulu itu, kalau ada orang disuruh doa firman Tuhan, ya, biasanya orang zaman dulu itu doa begini, Tuhan, tibalah kami pada saat yang paling penting dalam ibadah kami, yang paling terpenting dalam ibadah kami, yaitu pemberitaan firman-Mu Tuhan. Jadi dari awal itu sampai tengah-tengah itu nggak terlalu penting, betul nggak? Bahkan zaman dulu itu, saya masih ingat waktu itu saya masih SMA, ya, orang selalu bertanya, bukan worship leadernya siapa, bukan. Zaman dulu itu yang pembukaan siapa, betul nggak? Kalau saudara masih ingat, yang tugas pembukaan siapa? Ya, jadi dulu nggak ada istilah worship leader, singers, enggak. Yang tugas pembukaan siapa? Ya. Sekarang ini kita mulai beralih istilah, bukan lagi siapa yang pembukaan, tapi disebutkan worship leader, ya, memimpin pujian atau memimpin penyembahan. Nah, karena itu kenapa orang bisa doa tibalah kami pada saat yang paling penting, yaitu pemberitaan firman-Mu. Karena sebenarnya begini, banyak orang tidak terlalu anggap penting memuji Tuhan. Ya. Banyak orang tidak terlalu anggap penting itu menyembah Tuhan, ya. Makanya beberapa orang di gereja lain ini, bukan di gereja sini, ya. Kalau ke gereja itu kadang-kadang agak telat dan mereka punya alasan begini. Allah masih awal kok, betul nggak? Allah masih nyanyi-nyanyi, nggak apa-apa, betul nggak? Allah buat apa cepat-cepat, itu masih nyanyi-nyanyi kok, ya. Masih pujian kok, nggak apa-apa, ya. Itu di gereja lain, tapi di sini nggak ada. Katakan amin. Bisa bilang amin lebih keras? Kenapa? Karena seringkali kita ini tidak terlalu menganggap penting memuji dan menyembah Tuhan. Kita nggak anggap penting, ya. Karena kita cuma pikir yang penting khotbah, yang penting dengar firman, yang penting terima apa yang Tuhan katakan lewat pengkhotbah. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Tuhan sampai ngomong 10 kali, pujilah Tuhan. Kenapa Tuhan menekankan 10 kali? Karena Tuhan mengerti begini, orang Kristen itu, orang percaya itu harus suka memuji Tuhan. Kok enggak ono sing amin? Ya, bahkan Yesus sendiri kasih contoh. Kalau saudara baca, lihat dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-30. Matius 26 ayat 30, lihat. Firman Tuhan berkata begini, sesudah apa sana? Menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Berarti Yesus aja suka nyanyi. Bisa bilang amin?
Yesus aja suka muji Tuhan, Yesus loh. Saya heran, kenapa Yesus harus nyanyi? Mungkin dia berkata, kan aku Tuhan, gak perlu aku nyanyi. Tapi ingat, dia juga manusia selama ada di muka bumi ini. Dan sebenarnya kalau Yesus ikut nyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebenarnya Yesus mau kasih tahu kepada kita sebuah pesan yang sangat penting. Kalau aku bisa kasih contoh aku Tuhan yang menjelma jadi manusia bisa nyembah Tuhan, itu artinya Tuhan juga pengen kita tahu penyembahan itu penting, pujian itu penting. Bahkan kalau saudara mau tahu, nanti kita di sorga loh, di sorga. Tugas kita itu apa? Tugas kita nyanyi puji Tuhan. Ada orang bilang, nanti Pak di sorga leye-leye Pak, makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Habis makan tidur, habis tidur, makan. Ngawur, itu sorga yang lain itu, betul gak? Ada orang bilang, oh di sorga itu banyak cewek-cewek cantik Pak. Oh sorga yang lain itu. Betul gak? Oh di sorga itu nanti kita enak-enak Pak. Ya, enggak, kalau saudara tahu sorga menurut Alkitab, sorga menurut firman Tuhan, itu di dalamnya orang itu nyanyi puji Tuhan, siang dan malam nyanyi puji Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Coba lihat kitab Wahyu dulu, biar saudara bisa lebih ngerti apa yang Tuhan katakan. Wahyu pasal 5 ayat 13. Lihat. Wahyu pasal 5 ayat 13 berkata begini. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada dalamnya berkata apa? Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah apa? Puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa. Sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Bahkan kalau saudara juga baca di ayat sebelumnya dikatakan begini, ya. Ayat 12 atau di dalam ayat 11 mulai dikatakan begini, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat, ayat 11 ya. Sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih yang layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi kalau saudara tahu ya, Yesus kasih contoh. Yesus juga nyanyi. Bisa bilang amin. Jadi nanti juga kita ini ya, kalau kita udah mati nanti di sorga, kerjaan kita itu bukan makan tidur, makan tidur, tidur makan, tidur makan, tidur makan. Bukan, bahkan bukan soal kawin mengawinkan kata Alkitab tentang kerajaan sorga. Ya, tapi isinya saya mau beritahu, selama-lamanya kita nyanyi puji Tuhan. Makanya Tuhan itu sampai 10 kali ngomong dalam Mazmur, biarlah segala yang bernafas. Jadi begini, selama kita masih ada nafas, Tuhan pengen kita memuji Tuhan. Banyak orang kalau di mobil setel lagu rohani, betul nggak? Jadi yang nyanyi-nyanyi puji Tuhan apanya? Ya radionya, betul nggak? Apakah itu salah? Ya nggak salah. Ya, jangan sampai radio kita lebih banyak nyanyi dibandingin kita. Bisa bilang amin. Jangan sampai CD MP3 ada 50 lagu-lagu rohani dalam CD MP3 kita di mobil, bahkan ada ratusan lagu. Tapi selama kita dalam perjalanan menemani kita nyanyi-nyanyi puji Tuhan, itu nggak salah. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau itu bukan radio kita yang nyanyi. Bisa bilang amin. Bukan tape kita yang nyanyi, bukan MP3 kita yang nyanyi, tapi kita yang nyanyi. Bahkan Paulus memberitahu kalau dia nyanyi dengan suara sampai orang dengar. Kalau saudara baca, coba dulu sama-sama lihat sama-sama. Dalam Kolose pasal 3, sorry bukan Kolose, tapi di dalam Korintus
Ya. 1 Korintus 14 ayat 15 dikatakan begini. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa juga dengan akal budiku. Nah, lihat kalimat selanjutnya. Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan apa? Rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan akal budiku. Nah, apa dimaksud dengan nyanyi dengan roh, nyanyi dengan akal budi? Nah, lihat ayat 16. 16 berkata gini. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas ucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apapun yang apapun yang engkau katakan? Ayat 17. Tetapi sekalipun mengucapkan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Kalau saudara lihat ayat 16, dikatakan bagian tengah dikatakan gini. Bagaimana orang yang biasa hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin. Jadi Paulus kasih tahu, dia kalau nyanyi tetangganya dengar. Bisa bilang amin. Orang yang duduk di dekatnya dengar kalau dia nyanyi. Orang yang di depannya dengar kalau dia nyanyi. Orang yang di belakangnya dengar kalau dia nyanyi. Ya, hari ini banyak orang nyanyi di gereja tepuk tangan tapi lip sync. Mumpung pakai masker, nggak ketok umi. Kita ini banyak terbantu loh dengan kemajuan teknologi. Ya, kalau Anda nggak hafal lagunya, di depan ada. Bisa bilang amin. Tapi kadang-kadang ya, kita ini tanpa sadar nyanyi lagu dunia, tapi kalau di gereja meneng to ae. Saya mau beritahu, Anda harus belajar nyanyi. Tidak peduli engkau berkata, Pak, suara saya loh nggak enak didengar. Emangnya kita nyanyi buat tetangga kita? Emangnya kita nyanyi untuk siapa? Kalau Tuhan itu merasa yang suaranya bagus aja didengar, saya mau beritahu, malaikat itu suaranya paling bagus di antara mereka dibandingin kita. Ya. Cuma bedanya apa? Malaikat tidak pernah ditebus oleh darah Yesus. Kita ditebus oleh darah Yesus. Makanya Tuhan sangat senang sekali kalau dengar Anda nyanyi. Ya. Saudara tahu di rumah Anda ada banyak barang. Tapi ada barang favorit Anda biasanya itu barang yang Anda beli dengan harga mahal. Betul nggak? Kenapa? Karena anggap aduh udah keluar banyak uang untuk ini. Tahukah saudara, Tuhan sudah bayar mahal kita. Bisa bilang amin. Dia bayar kita dengan nyawanya. Makanya Tuhan pengen kita begini. Memuji Tuhan, nyembah Tuhan dengan suara. Bahkan berkali-kali saya tidak perlu baca dalam Alkitab. Berkali-kali dalam kitab Mazmur dikatakan, bersoraklah bagi Tuhan. Shout to the Lord. Amin. Bersorak bagi Tuhan. Saudara, apakah Anda mengerti kalimat kata bersorak? Apa artinya bersorak? Kalau saya ngomong ini, haleluya, itu termasuk bersorak? Haleluya. Bersorak ini gini. Haleluya. Itu bersorak. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan saya mau kasih tahu, Paulus itu dalam penjara dia bisa nyanyi sampai orang tetangganya dengar. Ya, lihat sama-sama Kisah Rasul 16. Ya. Ayat yang ke-23. Ayat 23 berkata begini, ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan kepala mereka ke dalam ruangan penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dan dalam pasungan yang kuat. Lihat. Tetapi kira-kira tengah malam,
Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan baca kalimat selanjutnya. Dan orang-orang hukuman lain, apa saudara? Saudara tahu Paulus itu habis dicambuk. Kita ngerti bahwa budaya orang Yahudi dan Roma waktu itu, kalau dicambuk itu ya sebanyak 39 kali dicambuk. Saya percaya itu di belakangnya Paulus itu bajunya kan dibuka, dirobek bajunya terus dipukul. Jadi langsung kena kulit itu cambuknya itu. Saya percaya hari itu Paulus pedes banget. Belakang itu perih banget. Tapi dia duduk sambil nyanyi. Saya yakin dia nggak nyanyi yang ngenes. Bisa bilang amin. Dia nggak nyanyi banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kenapa aku wes melayani Tuhan kok kayak ngene. Saya yakin dia nggak nyanyi itu. Saya yakin dia nyanyi puji-pujian bagi Tuhan. Dan dengarkan, tidak dengan suara pelan. Suaranya nyanyi dengan keras pakai mulutnya. Sehingga semua orang tahanan yang lain itu mendengarkannya. Saudara tahu zaman Roma itu ya, penjara itu ada dibawa dan berlapis-lapis. Dan biasanya itu dengan tembok atau batu yang kuat memisahkan antara penjara satu dengan penjara yang lain. Ya, bukan mungkin kayak saudara pernah nonton film penjara cuma ya besi kanan kiri besi. Jadi kalau nyanyi semuanya orang dengar. Tapi kalau zaman dulu kanan kiri batu, depannya mungkin cuma besi tapi itu tebal sehingga nggak mungkin bisa lepas. Tapi Alkitab berkata dia bisa nyanyi dengan suara, betul nggak? Dan semua orang mendengarkannya. Kita ini orang tua marahin anak, suara kita kadang-kadang lebih kebanter dibandingin kalau tuh nyanyi muji Tuhan. Bisa bilang amin dan pelan. Kamu lo wes tak kandani lo. Gak dengar sama papa. Kamu lo wes tak omongi. Ya, waktu marahin istri juga gitu kan? Tapi di sini nggak ada. Ini contoh yang lain. Amin. Marahin bojo suara banter. Giliran di gereja menengahe. Ya. Anak-anak juga begitu. Waktu main-main, betul nggak? Nyanyi lagu dunia banter, betul nggak? Anak-anak muda dengarkan ya. Kalau engkau bisa nyanyi lagu-lagu dunia dengan suaramu, lalu kau di gereja menengahe, saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan pengen dengar suaramu nyanyi seperti engkau menyanyi di kamar mandi dengan banter. Bahkan di depan teman-temanmu Instagram sekarang sosial media kan ada bisa dimasukin lagu, enggak kayak zaman beberapa waktu yang lalu. Ya, kadang orang tahu ngerti lagunya. Bahkan beberapa anak-anak muda jadi TikToker ngerti joget-jogetnya. Ya, giliran di gereja. Kalau Anda bisa hafal lagu dunia, mestinya paling tidak Anda tahu lagu gereja dong. Kau saya ngamen. Bisa bilang amin. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Ya, Tuhan pengen Anda nyanyi muji Tuhan dengan suaramu. Ya. Dengan suaramu yang engkau bisa lakukan, beri nyanyi yang terbaik. Mungkin engkau berkata, Pak suara saya nggak pati bagus. Who cares gitu. Siapa yang peduli? Betul nggak? Tuhan itu lihat segala sesuatu dan Tuhan pengen kita nyanyi muji Tuhan. Bahkan kalau saudara baca ya, lihat sama-sama dalam Alkitab dulu. Dalam Yesaya pasal 43 ya, ayat 21. Ayat 21 Tuhan berkata begini. Lihat. Firman Tuhan berkata begini, umatku yang telah kubentuk akan memberitakan kemasyuranku. Kalau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari sebenarnya ini diterjemahkan begini. Mereka bangsa yang kubentuk bagi diriku agar dapat, lihat ya,
agar dapat itu supaya dapat mewartakan pujian bagiku. Kata pujian itu diterjemahkan dari bahasa aslinya tehila. Tehila itu lagu himne, bersuara, nyanyi. Ya. Karena itu sekali lagi ya, saya harap di gereja itu mau orangnya dikit maupun orangnya banyak, mestinya suara kita kedengaran nyanyi muji Tuhan. Kok nggak ono sing amin? Saya bilang amin. Anda mungkin tidak perlu hafal lagu, tapi kan Anda terbantu dengan ada slide atau ada panduan lirik lagunya. Tapi paling tidak hari ini Anda harus belajar nyanyi muji Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Dan saudara mungkin berkata, Pak, tujuannya memuji Tuhan itu apa sih? Satu, dengarkan baik. Tujuan memuji Tuhan karena kita ini bersyukur kepada Tuhan. Saya tadi bacain ayat dalam Alkitab bagaimana Paulus nyanyi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, jadi kalau Anda suka nyanyi sebenarnya itu tanda Anda bersyukur kepada Tuhan untuk semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Bisa bilang amin? Saya kalau lihat dulu itu film India, ya kan? India loh saudara, film India. Terkenal dengan filmnya panjang-panjang. Ya waktu kecil itu sering saya dengan teman-teman nonton. Itu saudara tahu lagu India. Waktu mereka senang nyanyi, betul nggak? Waktu mereka sedih ngapain? Nyanyi. Mau kelahi loh, mau berkelahi. Mau berkelahi. Film India itu. Apa sih? Nyanyi sih, nyanyi. Betul nggak? Mau nyanyi sih, pemakaman pun nyanyi. Semua nyanyi. Dan saudara tahu semua aktivitas kita sebenarnya itu harusnya seperti itu. Banyak nyanyinya, nyembah Tuhannya. Ya. Kita coba lihat ibadah apapun pasti pakai nyanyi, betul nggak? Cuma sayangnya orang datang ibadah, tidak banyak orang yang suka nyanyi muji Tuhan. Tahukah saudara ketika engkau nyanyi muji Tuhan, itu bagian dari ucapan syukurmu. Dan tadi Paulus bilang, ketika aku nyanyi muji Tuhan mengucap syukur, orang di sebelahku itu juga ikut terberkati lewat nyanyian pujianku. Bisa bilang amin? Anda mungkin lagi susah hari ini, Anda nyanyi sungguh-sungguh. Yang di sebelahmu lihat, loh bapak itu aku tahu dia lagi susah. Kerjaannya loh lagi sepi. Tapi kok dia bisa nyanyi ya? Aku loh hidupku gak sesusah dia. Kok aku gak bisa nyanyi? Orang lain dibangun. Seperti Paulus katakan tadi dalam 1 Korintus 15 tadi 14. Orang lain dibangun lewat nyanyianmu. Tanpa sadar engkau nyanyi, orang lain dibangun. Ya. Yang kedua, kalau saudara tadi baca, saya gak perlu baca ulang. Ya. Kalau dalam Kisah Rasul ketika Paulus ada di penjara, Alkitab berkata dia nyanyi dengan sekuat tenaganya sampai semua orang di penjara dengar. Dan kalau saudara tahu apa yang terjadi kemudian, Tuhan buat mujizat dengan mendatangkan gempa. Sehingga semua rantainya, tiang-tiang penjara, semuanya goyang sehingga dia bisa terlepas oleh semua belenggunya. Tahukah saudara, kalau Anda suka nyanyi, masalah besar, masalah kecil, Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup kita. Kenapa? Karena begini saudara tahu, Tuhan itu Alkitab berkata bertata bersemayam di atas puji-pujian kita. Jadi kalau kita nyanyi itu sama dengan kita membuat Tuhan ada di tahtanya. Membuat kita lewat nyanyian kita membuat Tuhan itu berada pada posisi yang seharusnya. Jadi nyanyian kita itu bukan berarti kalau kita nggak nyanyi Tuhan turun tahta, bukan. Tapi kita membuat segala sesuatunya pada posisinya, ya kan? Saya kasih contoh, kalau suami bisa menghormati suaminya, kalau istri bisa menghormati suaminya, maka suaminya akan ditaruh pada posisinya sebagai kepala, ya.
Makanya kan begini, ada orang berkata, istri suamiku loh Pak nggak bisa apa-apa. Semakin Anda bilang suamimu nggak bisa apa-apa, sama dengan Anda mencabut dia sebagai kepala, taruh di lantai. Ya, makanya begini, rumah tangga yang paling powerful adalah rumah tangga yang bisa menempatkan diri atau orang pada posisinya. Bisa bilang amin? Anda harus menempatkan suamimu pada posisinya, suamimu akan powerful banget diberkati Tuhan. Sama dengan Tuhan, ketika engkau nyanyi, engkau menempatkan dirimu pada posisi yang semestinya. Dia bertahta di atas puji-pujian. Dan kalau dia bertahta di atas puji-pujian umatnya, maka saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik-baik. Semua apapun yang jadi persoalanmu, Tuhan akan selesaikan bagi kita. Jadi makanya ada banyak lagu kan yang berkata gini, ada kuasa dalam pujian, bernyanyi dan dengan segenap hatimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Saudara tahu, Anda nyanyi di gereja, Anda nyanyi di rumah, Anda nyanyi dimanapun, ada kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Karena itu saya berdoa gereja Logos menjadi gereja di mana semua kita yang ada di tempat ini suka nyanyi, suka nyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Dan engkau akan lihat ada banyak hal yang mustahil Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya minta main musik. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah. Kamu angkat tanganmu sama-sama, katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang padamu. Saya harap semua kita nyanyi dengan hatimu, dengan suaramu. Sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji keajaiban menara kekuatan, biarlah semua yang
nyanyi sama-sama sampai tetanggamu dengar suaramu. Nyanyi dan berselah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka. Ya, saya undang para pelayan perjamuan kudus. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami tahu Engkau sudah bayar lunas kami Tuhan lewat darah-Mu. Kami dilayakkan dan setiap nyanyian pujian kami naik sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bukan karena suara kami yang bagus, tapi oleh kuasa darah Yesus yang sudah melayakkan kami. Sehingga setiap nyanyian yang kami naikkan bukan lagi menjadi nyanyian kekejian bagi Tuhan, tapi menyanyi nyanyian pengagungan bagi Tuhan. Dan hati Tuhan disenangkan dan kami percaya Tuhan bersemayam di atas tahta, di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan, ketika kami mulai belajar nyanyi memuji Tuhan, kami tahu Tuhan akan buat breakthrough. Tuhan akan buat terobosan dalam pekerjaan kami. Tuhan akan buat terobosan dalam rumah tangga kami. Bahkan Tuhan akan buat terobosan untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Karena Tuhan tolong kami. Dan biarlah Kau menguduskan kami kembali dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kami tahu berkat Tuhan ada atas kepala kami. Terima kasih Bapak, dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Nyanyi sama-sama lagi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas Kalau semua sudah layani, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur ke atas, lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa, melepaskan semua kita dari kutuk. Hidup kita tidak dibawa kutuk, tapi hidup kita dibawa anugerah dan berkat Tuhan. Karena itu dengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya mainkan dengan imanmu. Bukan kacauan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam tangan Tuhan. Dan itulah sebabnya kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya oleh kuasa darah-Mu yang sakit sudah disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus semua kelemahan kami dikuatkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pintu-pintu berkat yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus terbuka kembali bagi kami. Dan kami akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Kami akan lihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bahkan kami akan melihat anak-anak, cucu-cucu, menantu, suami, istri kami dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kami, tapi oleh karena anugerah-Mu yang menyertai kami lewat tubuh dan darah Yesus hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala. Ibu Gembala juga tetap sehat, tetap kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Bersama dengan anak-anak, menantu, cucu-cucu, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Diberkati Tuhan. Disediakan apa yang kami butuhkan. Kami tetap terpelihara sempurna. Meskipun situasi kondisi dunia tidak menentu, tapi kami percaya Tuhan sanggup memberkati kami. Di tengah padang gurun pun Tuhan sanggup pelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, meteraikan kebenaran-Mu atas hidup kami. Biar mulai hari dan seterusnya kami mau belajar menyanyi memuji Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa di dalam puji-pujian. Ada mujizat di tengah-tengah kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Lahai untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk segala pelayanan yang dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat-Nya yang melimpah. Pagi hari ini nanti kita mau berdoa juga bagi Ibu Sugiono yang mengalami serangan stroke, agar Tuhan yang menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan kembali yang sempurna. Kita akan mendapat kesempatan untuk bersembahan bagi Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Sesimu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari
seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kamar hidupku. Kita bangkit berdiri. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Saya mohon Bapak Pendeta Ferry menaikkan doa penutup dan doa berkat. Kasih. Yang tak pernah kesetiaan-Mu Tuhan, terima Kasih atas Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah semua apa yang kami lakukan Tuhan kuduskan menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Setiap nyanyian pujian umat-Mu, setiap firman yang kami dengar, bahkan setiap persembahan yang sudah kami kembalikan, baik itu persembahan apapun juga bentuknya, Tuhan membalas memberkati kami berlipat kali ganda. Kami berdoa secara khusus hari ini buat Ibu Sugiono yang terkena serangan stroke Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tetap berdoa, kami tetap percaya bahwa mujizat masih ada. Karena itu kami berdoa memanggil nama-Mu yang penuh kuasa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Ibu Sugiono Tuhan sehat, boleh melayani Tuhan, boleh beribadah bersama kami kembali. Bahkan semua jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, apapun sakit penyakit kami, kiranya Tuhan menolong, menjamah oleh bilur-bilur Yesus. Semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, worship leader, singers, musician, operator, bahkan kolektan, bahkan usher di depan Tuhan. Semua bentuk pelayanan, bahkan pelayan perjamuan kudus juga. Tuhan memberkati. Dan kami percaya Ibu Gembala sekali lagi bersama dengan keluarga tetap dalam perlindungan Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal juga diberkati dan dilindungi Tuhan. Kami mau pulang, mari buka tanganmu sama-sama, siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, mari aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.